Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sedang bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Saat itu mereka berkemah di dataran Moab dan sedang dibekali pemahaman oleh Musa bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama mereka untuk merebut negeri itu. Musa menyuruh bangsa itu memerhatikan apa yang ia sampaikan karena perkataannya itu berasal daripada Tuhan. Di ayat 1 Musa mengatakan bahwa pada hari ini mereka akan memasuki dan menduduki negeri perjanjian. Artinya di situ bahwa pertempuran yang akan dilalui sesungguhnya bukan hanya sekali dan dalam waktu singkat. Perkataan Musa itu merupakan peringatan bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka, maka mereka pasti akan menerimanya. Tuhan akan menolong mereka dalam setiap pertempuran yang dilalui. Dan Tuhan ada bersama mereka untuk melewati berbagai kesusahan akibat pertempuran demi pertempuran yang dilalui. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu di balik pertempuran yang akan mereka hadapi, ada kemenangan. Ada sukacita di balik kesusahan yang mereka alami. Istilah pada hari ini juga bermakna bahwa Allah beserta mereka untuk membuat mereka berhasil meraih janji Allah, sekaligus meraih harapan hidup mereka di negeri yang subur dan makmur. Saudara-saudara, Musa memperingatkan bahwa negeri yang akan mereka taklukkan itu sebagian didiami oleh orang-orang berpostur tinggi, lebih besar, lebih kuat. Mereka itu adalah dari Bani Enak, salah satu penduduk asli Kanaan yang tinggal di wilayah selatan. Mereka keturunan ras raksasa dan mendiami kota-kota yang berkubu kokoh. Wilayah itu pada akhirnya diberikan Yosua kepada Kaleb sebagai milik pusakanya. Saudara-saudara, wilayah yang didiami oleh orang-orang Enak dan memiliki kota-kota yang berkubu kokoh itu adalah yang pertama-tama akan dihadapi oleh bangsa Israel. Perhatikanlah di sini bahwa Allah justru memperhadapkan rintangan dan tantangan perdana kepada umatnya adalah yang terberat, bukan pada perkara ringan dahulu. Akan tetapi Allah tidak membiarkan mereka sendirian. Allah komit, Allah janji bahwa Dia akan mengawal seluruh peperangan yang akan mereka lalui dan perjalanan yang akan mereka tempuh. Sebab Allah tahu jumlah umat tidak terlalu banyak dan kekuatan mereka terbatas. Sebaliknya kekuatan Tuhan Allah Israel tidak terbatas. Perkataan di ayat 3 pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dan kalimat seterusnya menandakan bahwa Allah berjalan di depan mereka. Allah akan mengawal mereka hingga akhirnya memberikan kemenangan buat mereka. Jadi segala kekhawatiran dan kebimbangan yang menghantui pikiran dan perasaan mereka harus dikalahkan karena Tuhan ada beserta mereka. Yang tidak kalah penting dari perkataan Musa di sini adalah mereka harus menaklukkan rasa sombong serta angkuh yang ada pada diri mereka pasca mengalami keberhasilan, kemenangan, dan kejayaan. Bangsa Israel harus mengakui bahwa kemenangan itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kehebatan dari Tuhan Allah sendiri. Tuhanlah yang menaklukkan seluruh rintangan yang mereka hadapi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan dan kejayaan itu. Sehingga janganlah terbersit dalam hati atau pikiran mereka sedikit pun bahwa Allah melakukan perbuatan ini karena jasa-jasa mereka. Bukan. Sebenarnya karena Allah murka pada kefasikan bangsa-bangsa di Kanaan, sehingga Ia memberikan wilayah itu untuk didiami oleh umat Israel. Di ayat 6, Musa menyatakan alasan utama Tuhan memberikan wilayah Kanaan atau Palestina sekarang untuk dimiliki oleh bangsa Israel. Karena
Dia hendak menepati janjinya pada Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur Bani Israel. Jadi pemberian tanah itu merupakan pemenuhan janji Allah kepada leluhur Israel. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari bacaan hari Minggu ini? Kita belajar dari kehidupan umat Israel yang tegar tengkuk untuk menjadi umat yang tunduk kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang hidup. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dengan memperhatikan riwayat perjalanan mereka sejak keluaran dari Mesir. Pertama, mereka suka meragukan kuasa Tuhan. Kedua, mereka bersungut-sungut. Ketiga, berbantah-bantahan. Keempat, memberontak. Kelima, sombong. Dan selanjutnya, ada banyak lagi perbuatan-perbuatan umat Israel yang membuat Tuhan sedih, kecewa, dan murka atas mereka. Hal-hal ini menjadi teladan hidup tentang bagaimana Allah membentuk mereka agar menjadi umat yang sungguh-sungguh taat dan patuh pada kehendak-Nya, supaya kita pun menjadi umat yang tunduk kepada firman-Nya. Lewat bacaan ini kita melihat umat Israel disuruh belajar bersyukur atas apa yang Allah perbuat, bukan atas kemampuan mereka sendiri. Di sini kita diajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Ia perbuat bagi kita. Ketika Allah berjanji, maka Ia pasti akan menggenapinya. Percayalah akan hal itu. Bersyukur pada Tuhan bukan saja secara verbal. Kita bisa berkata puji Tuhan atau terima kasih Tuhan Yesus. Tetapi hal itu belum cukup. Perlu tampak dalam perbuatan kita setiap hari. Bersyukur dalam bentuk puji-pujian, kita memuji Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Atau bersyukur dalam wujud peduli kepada sesama dengan cara berbagi. Karena kita merasa sudah mendapatkan keajaiban, kemurahan, kebaikan Tuhan. Kita bersyukur dengan memberi apa yang kita peroleh dari Tuhan kepada sesama yang memerlukan. Dan selanjutnya yang terutama juga dalam bacaan kita adalah pembelajaran selaku umat Tuhan agar tidak sombong. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, mengutamakan orang lain daripada kita, menghormati orang lain, maka kita pun akan dihormati. Nah, saudara-saudara, kesombongan serta keangkuhan dapat merusak relasi damai sejahtera, baik antara Tuhan dengan kita manusia, ataupun manusia kita dengan sesama. Karena itu kita belajar untuk menjadi tidak sombong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap tunduk, bersyukur, dan tidak sombong ini sama dengan menempatkan Tuhan Yesus di atas hidup dan kehendak kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah yang jadi. Dia, Tuhan Yesus, adalah yang pertama dan yang terutama, menjadi sumber hidup kita. Berjalan bersama Tuhan Yesus, percaya kepada janjinya, akan memampukan kita untuk merasakan damai sejahtera dan meraih kemakmuran hidup di tengah-tengah perjuangan yang sedang kita lalui saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.